Ratna, seorang janda miskin, memilih menikahi Andri, seorang pemulung sederhana yang selalu bersikap baik padanya. Meski dicemooh banyak orang, Ratna yakin bahwa cinta lebih penting daripada harta. Namun, 3 bulan setelah pernikahan, ia dikejutkan oleh fakta yang tak pernah ia sangka. Suaminya ternyata menyembunyikan sesuatu yang bisa mengubah hidup mereka selamanya. Siapakah Andri sebenarnya? Dan apa yang telah ia sembunyikan dari Ratna? Oh iya, sebelum lanjut, ayo berlangganan dulu di channel Planet Kisah. Beri like pada video ini dan tulis shalawat di kolom komentar. Selamat menyaksikan. Ratna menatap anaknya yang tertidur lelap di ranjang kayu di sudut ruangan. Pagi itu, udara terasa dingin, tapi Ratna tidak peduli. Ia sudah terbiasa dengan segala hal yang sederhana dan keras dalam hidupnya. Sebagai seorang janda muda, ia harus menjadi ibu dan ayah sekaligus bagi Daniel, anak semata wayangnya. Setelah suaminya meninggal dalam kecelakaan, Ratna berjuang keras untuk bertahan hidup. Tidak ada lagi tawa hangat dari suaminya. Hanya sepi dan kerja keras yang tiada henti. Tapi Ratna tidak pernah menyerah. Untuk Daniel, ia terus berjuang meskipun jalan yang harus dilaluinya penuh liku. Hari itu, seperti biasa, Ratna bangun pagi, membersihkan rumah, dan menyiapkan sarapan sederhana untuk Daniel. Tak ada mewah, hanya nasi dan sambal yang dimasak dengan penuh kasih sayang. Ia sering berpikir, kalau saja ia bisa memberikan lebih banyak untuk anaknya, lebih banyak kebahagiaan, lebih banyak kenyamanan. Tapi kenyataannya tidak semudah itu. Ratna hanya bisa memberikan yang terbaik dengan apa yang ia punya. Setelah menyiapkan sarapan, ia pun bersiap untuk pergi ke pasar. Seperti biasa, ia mengandalkan sedikit uang yang ia punya untuk membeli bahan makanan yang cukup untuk beberapa hari. Jalanan di sekitar rumah kontrakannya tampak ramai. Dan meskipun banyak orang yang berlarian menuju pekerjaan atau aktivitas mereka, Ratna merasa seolah ia berjalan sendirian di tengah keramaian. Hidupnya tak lebih dari rutinitas yang monoton. Selalu berjuang tanpa kenal lelah. Namun, hidupnya yang keras itu selalu ditemani Daniel, yang menjadi Daniel satu-satunya alasan mengapa ia tetap kuat. Di pasar, keramaian semakin terasa. Penjual sayur, ikan, dan daging semuanya teriak menawarkan barang dagangannya. Ratna menyusuri lorong-lorong pasar dengan tas belanjaan yang mulai terasa berat. Ia berhenti di beberapa pedagang sayur yang biasa ia beli. Sambil memilih beberapa bahan makanan, matanya tanpa sengaja bertemu dengan seorang pria yang duduk di dekat tong sampah, memungut barang-barang bekas. Pria itu mengenakan pakaian yang lusuh, topi yang sudah robek di bagian samping, dan wajahnya yang terlihat lelah. Namun, ada sesuatu yang menarik perhatian Ratna dari pria tersebut. Tatapan matanya yang tajam, penuh ketulusan, meskipun kondisi fisiknya jauh dari kata sempurna. Dalam keramaian pasar, di antara suara riuh pedagang, pria itu duduk dengan tenang, seolah-olah ia adalah bagian dari dunia yang sama sekali berbeda. Ratna terhenti sejenak. Entah kenapa, pria itu tidak seperti orang lain yang biasa ia temui. Biasanya, orang-orang yang hidup sepertinya akan menunduk atau menghindar dari pandangan. Tapi pria ini malah menatapnya dengan penuh ketulusan. Bahkan memberikan senyum yang ramah. "Permisi, Mbak, ada barang yang bisa saya bantu ambilkan." Suara pria itu terdengar pelan, namun cukup jelas terdengar di telinga Ratna. Ratna terkejut, namun ia merespons dengan anggukan kecil. "Oh, tidak perlu, terima kasih." Namun, pria itu tidak langsung pergi. Ia tetap duduk, mengamati Ratna dengan mata yang penuh rasa ingin tahu. Ratna merasa sedikit canggung. Namun ia merasa ada ketulusan dalam diri pria itu. Sepertinya, ia bukan tipe orang yang suka memaksa atau merepotkan orang lain. Beberapa saat kemudian, Ratna melanjutkan langkahnya, tapi tidak bisa menahan rasa ingin tahu yang mulai tumbuh dalam hatinya. Beberapa hari berikutnya, setiap kali Ratna pergi ke pasar, pria itu selalu ada di tempat yang sama. Dengan sabar, ia duduk di dekat tumpukan barang bekas, menunggu. Beberapa kali, ketika Ratna lewat, ia mengangkat tangan dan menyapa dengan senyuman. "Mbak, perlu bantuan?" ujarnya, dengan nada yang sangat ramah. Hari itu, setelah beberapa kali berpapasan, Ratna memutuskan untuk duduk sebentar di bangku yang ada di dekat tempat pria itu duduk. Tidak ada yang istimewa, hanya sebuah bangku taman tua yang sudah mulai lapuk. Namun, anehnya, Ratna merasa nyaman berada di sana. Sebagai seorang janda yang sering menghabiskan waktu sendirian,
Pertemuan yang tidak direncanakan itu memberikan perasaan yang berbeda. "Kenapa kamu selalu di sini?" tanya Ratna pelan, mencoba memulai percakapan. Pria itu menoleh, terkejut mendengar pertanyaan tersebut, seolah tidak menyangka ada seseorang yang ingin berbicara dengannya. "Oh, saya hanya ingin membantu orang-orang. Bak, saya tidak banyak bekerja, tapi kalau ada yang perlu dibantu, saya akan senang melakukannya." Ratna mengamati pria itu. Matanya yang penuh ketulusan dan suaranya yang lembut membuatnya merasa tenang. "Kamu seorang pemulung?" tanyanya hati-hati. Pria itu tersenyum kecil. "Iya, saya memang pemulung, tapi saya tidak malu dengan pekerjaan saya. Setiap orang punya cara untuk hidup, kan?" Ada kejujuran dalam suara pria itu yang membuat Ratna merasa bahwa ia tidak sedang berbicara dengan orang sembarangan. "Andri," demikian pria itu memperkenalkan diri, bukanlah tipe orang yang mudah menyerah pada keadaan. Ia memilih hidup sederhana dengan bekerja keras, bukan karena tak ada pilihan, tetapi karena ia percaya bahwa kebahagiaan tidak selalu diukur dari materi. Seiring berjalannya waktu, Ratna dan Andri mulai semakin dekat. Ratna yang awalnya hanya merasa ibah, kini mulai merasakan sesuatu yang lebih dari sekadar rasa simpati. Andri tidak hanya membuatnya merasa dihargai, tetapi juga memberinya semangat untuk terus berjuang. Setiap kali Ratna merasa lelah dengan hidup, Andri selalu hadanil dengan kata-kata yang menenangkan, meskipun dia sendiri hidup dengan sangat sederhana. Namun, Ratna juga sadar akan pandangan orang-orang di sekitar mereka. Setiap kali mereka berjalan bersama, ia bisa merasakan bisikan-bisikan di belakangnya. "Mbak Ratna benar-benar sudah kehabisan pilihan, ya?" kata beberapa orang yang pernah ia dengar. "Gimana sih? Menikahi pemulung?" bisik yang lain. Namun, kata-kata itu tidak bisa menggoyahkan tekad Ratna. Cinta yang tulus lebih berharga daripada apapun. Dan ia mulai merasakan bahwa di dunia yang keras ini, Andri adalah satu-satunya orang yang benar-benar melihat dirinya lebih dari sekadar status sosialnya. Ketika suatu hari Andri memberanikan diri untuk melamarnya, Ratna merasa jantungnya berdegup lebih kencang dari biasanya. Meski hatinya dipenuhi rasa takut dan ragu, ia tahu ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar cinta biasa yang bisa dirasakannya. Tanpa banyak kata, dengan hati yang penuh rasa cemas namun juga penuh harapan, Ratna menerima lamaran itu. Dengan penuh ketulusan, mereka menikah dalam sebuah upacara yang sangat sederhana. Tidak ada kemewahan, hanya janji untuk saling mencintai, meski dunia menilai mereka berbeda. Namun, Ratna merasa itulah yang terbaik, karena, di dunia yang penuh ketidakpastian, cinta yang tulus adalah satu-satunya hal yang tidak akan pernah hilang. Ratna duduk di meja makan, menatap sekilas ke arah Daniel yang sedang bermain dengan bonekanya. Waktu berlalu begitu cepat sejak pernikahannya dengan Andri. Hidup mereka masih jauh dari kata kaya. Namun Ratna merasakan kedamaian dalam setiap detik yang mereka jalani bersama. Meskipun banyak yang mencemooh keputusan Ratna untuk menikahi seorang pemulung, ia merasa tak ada yang lebih membahagiakan selain kebersamaan yang mereka miliki. Namun, meskipun hatinya merasa hangat dan penuh cinta, ada sesuatu yang mengganggu pikirannya belakangan ini. Andri semakin sering menghilang. Ratna, yang sebelumnya merasa nyaman dengan kesederhanaan hidup mereka, mulai merasakan keraguan yang sulit dijelaskan. Terkadang, Andri pulang larut malam dengan alasan yang tidak begitu jelas. Ada kalanya ia keluar rumah tanpa memberi penjelasan mengapa, dan kadang-kadang ia tidak kembali ke rumah selama beberapa hari. Ratna merasa cemas. Ia tidak ingin terjebak dalam rasa curiga yang tak beralasan, tetapi perasaan tidak enak itu semakin membebani pikirannya. Ia mulai bertanya-tanya apakah suaminya benar-benar jujur padanya. Setiap kali Andri kembali dengan alasan yang terkesan masuk akal, Ratna hanya bisa mengangguk, tetapi hatinya semakin berat. Suatu sore, setelah Andri pergi lagi untuk bekerja, Ratna duduk di ruang tamu, merenung. Suara Daniel yang riang bermain di luar rumah hanya memperburuk kesendiriannya. Ia tahu Andri tidak bermaksud buruk, tetapi entah mengapa hatinya merasa ada yang salah. Setiap kali ia berusaha untuk membicarakan hal ini dengan Andri, suaminya selalu menghindar dengan senyuman dan alasan yang tampaknya tulus. "Ratna, jangan khawatir. Aku akan selalu ada untuk kamu dan Daniel," kata Andri dengan suara lembutnya saat ia kembali malam itu. Seperti biasa, tanpa banyak penjelasan. Ratna tidak bisa menahan perasaan curiganya. "Andri, kenapa kamu selalu menghindari aku saat aku bertanya tentang masalah lumuh?" tanyanya.
Meskipun suara itu terdengar lebih lemah dari yang ia harapkan. Kamu selalu bilang kamu bekerja. Tapi aku tahu kamu punya waktu lebih banyak untuk pergi. Aku hanya ingin tahu lebih banyak tentangmu. Andri tampak terkejut dengan pertanyaannya. Namun ia tidak mengatakan apa-apa. Ia mengalihkan pandangannya ke arah Daniel yang sedang tertidur lelap. Untuk beberapa detik, suasana Menj Daniel sangat sunyi. Hanya suara detak jam yang terdengar jelas. Lalu, Andri berkata dengan perlahan, "Aku tidak ingin kamu melihatku berbeda, Ratna. Aku tidak ingin kamu melihat aku hanya sebagai apa yang aku miliki. Aku ingin kamu melihat aku sebagai diriku sendiri." Ratna merasa hatinya terguncang. Ia tidak bisa menjelaskan mengapa. Tapi kata-kata Andri terdengar seperti sebuah pengakuan yang tersembunyi. Sesuatu yang lebih besar daripada sekadar kehidupan mereka sehari-hari. Meskipun ia berusaha menenangkan dirinya, perasaan yang mengganggu itu tak kunjung hilang. Beberapa hari setelah percakapan itu, Ratna memutuskan untuk pergi mencari tahu lebih banyak tentang Andri. Meskipun ia takut mengganggu privasi suaminya, Ratna merasa seperti ada sesuatu yang sangat penting yang ia harus ketahui. Ia memutuskan untuk bertanya pada beberapa orang yang mungkin tahu lebih banyak tentang masa lalu Andri. Saat itu, ia belum sepenuhnya tahu apa yang akan ia temukan. Ratna mendatangi beberapa teman dekat Andri yang ia kenal, berharap mendapatkan sedikit informasi. Namun, kebanyakan dari mereka hanya tahu Andri sebagai sosok yang sederhana dan baik hati, tak lebih dari seorang pemulung. Namun, ada satu orang yang sedikit banyak tahu tentang latar belakang Andri, Pak Heru, seorang pria yang dulu bekerja di perusahaan tempat Andri pernah berkarir sebelum memilih hidup seperti ini. Pak Heru adalah pria berusia 50 tahunan yang dulu bekerja sebagai manajer di sebuah perusahaan besar. Ratna mendekatinya dengan hati-hati, bertanya tentang Andri. Awalnya, Pak Heru hanya mengangguk dan mengatakan bahwa ia tidak tahu banyak tentang Andri. Namun, setelah Ratna berbicara lebih lanjut, Pak Heru akhirnya membuka sedikit rahasia yang ia simpan. Andri itu bukan pemulung biasa. Bak, kata Pak Heru dengan nada serius. Dia berasal dari keluarga kaya, keluarga pengusaha besar. Perusahaan mereka dulu sangat terkenal. Tetapi Andri memilih untuk meninggalkan semuanya. Dia tidak ingin hidup terjebak dalam kesenangan duniawi. Ratna terdiam mendengarnya. Kata-kata Pak Heru sangat mengejutkan. Andri, pemilik perusahaan besar, itu sangat berbeda dengan apa yang Ratna ketahui selama ini. Kenapa dia memilih hidup seperti ini? Kalau dia punya semua itu, kenapa memilih Menj Daniel pemulung? Tanya Ratna. Suara terkejutnya tak bisa disembunyikan. Pak Heru menghela napas panjang. Andri dulu tidak bahagia dengan hidupnya yang penuh dengan kekayaan dan ketenaran. Dia merasa kosong, dan akhirnya memutuskan untuk mengubah hidupnya. Dia memilih hidup sederhana, agar bisa lebih mendekatkan diri pada orang-orang yang ia sayangi. Tapi, ya, aku rasa dia tidak ingin siapapun tahu latar belakangnya. Hati Ratna bergejolak. Daniel selama ini, Andri sudah memiliki segala yang ia butuhkan, kekayaan, kemewahan, dan keluarga yang mendukung. Tetapi ia memilih untuk hidup seperti ini, mengais rezeki di jalanan. Semua yang ia anggap sebagai kehidupan nyata Andri, ternyata hanyalah sebagian dari cerita yang lebih besar. Setelah berbicara dengan Pak Heru, Ratna merasa kepalanya semakin pusing. Apa yang harus ia lakukan sekarang? Apa yang harus ia percayai? Andri menyembunyikan segalanya darinya. Dan Ratna merasa seperti orang bodoh yang terlalu percaya begitu saja pada suaminya. Keputusan untuk mengetahui lebih banyak tentang masa lalu Andri telah mengubah segalanya bagi Ratna. Ia kini berada dalam dilema besar. Apakah ia harus menghadapi Andri dengan semua pertanyaan yang membebani pikirannya? Ataukah ia harus menutup mata dan melanjutkan hidup tanpa mengetahui hal-hal yang lebih dalam? Perasaan yang kini bergolak di dadanya sangat sulit untuk dipahami. Setelah Ratna mengetahui sedikit tentang latar belakang Andri, hidupnya terasa semakin penuh dengan keraguan. Namun, ia memutuskan untuk tidak membiarkan perasaan itu merusak kebahagiaan yang telah mereka bangun bersama. Meskipun Andri tetap menjaga jarak dalam berbicara tentang masa lalunya, Ratna berusaha untuk mengabaikan keraguan itu dan terus menjalani hari-harinya dengan sebaik mungkin. 3 bulan pertama pernikahan mereka terasa penuh kebahagiaan, meskipun sederhana. Setiap hari, Ratna dan Andri menjalani rutinitas yang hampir sama. Namun setiap detik yang mereka habiskan bersama membuat hubungan mereka semakin kuat. Andri bekerja keras,
mengumpulkan barang-barang bekas dari jalanan dan menjualnya. Meskipun pekerjaannya tidak pernah mudah, Andri selalu terlihat ceria saat kembali ke rumah, dengan senyum yang menenangkan hati Ratna. Ratna merasa beruntung, meskipun tidak banyak yang dimilikinya. Di tengah keterbatasan materi, mereka menemukan kebahagiaan yang jarang ditemukan orang lain. Daniel, yang kini semakin akrab dengan Andri, juga mulai merasa nyaman dengan kehadiran ayah baru dalam hidupnya. Ratna merasa kebahagiaan itu cukup, bahkan tanpa harta yang melimpah. Ia tidak peduli apa yang orang lain pikirkan tentang pernikahannya. Bagi Ratna, cinta dan kebersamaan mereka adalah yang terpenting. Namun, meski mereka hidup bahagia dalam kesederhanaan, keraguan itu tetap mengganggu. Andri semakin sering menghilang. Beberapa kali, ia tidak pulang semalam suntuk, dan setiap kali Ratna bertanya, ia selalu memberikan alasan yang tampak masuk akal. "Aku ada pekerjaan yang harus diselesaikan," kata Andri dengan senyum yang selalu tampak tulus. Namun, Ratna merasa ada yang tidak beres. Hari-hari berlalu, dan meskipun hidup mereka terlihat harmonis di luar, di dalam hati Ratna ada kegelisahan yang terus membesar. Setiap kali Andri pergi, Ratna merasa cemas. Apakah semuanya benar-benar baik-baik saja? Atau ada sesuatu yang disembunyikan oleh suaminya? Semua pertanyaan itu berputar-putar dalam benaknya. Dan meskipun ia berusaha menenangkan dirinya, rasa tidak pasti itu semakin sulit untuk diabaikan. Suatu malam, setelah beberapa hari Andri menghilang lagi, Ratna duduk sendirian di ruang tamu. Lampu kamar tidur Daniel sudah dimatikan, dan anaknya sudah terlelap. Dalam kesunyian malam itu, Ratna memandangi jari-jari tangannya yang menggenggam cangkir teh hangat. Perasaan hampa melanda, seakan waktu berjalan begitu lambat, dan pikirannya begitu buntu. Andri selalu pulang dengan senyum, tetapi setiap kali ia pergi, ada sesuatu yang hilang. Ratna memutuskan untuk tidak tinggal diam. Ia harus tahu apa yang sedang terjadi Daniel. Ketika Andri kembali ke rumah keesokan harinya, Ratna sudah menunggunya di ruang tamu. Suasana terasa tegang, namun ia memutuskan untuk menanyakan langsung apa yang mengganggu pikirannya. "Andri, selama ini kamu sering pergi, bahkan beberapa hari tidak pulang. Aku tahu kamu bilang kamu sibuk bekerja. Tapi kenapa aku merasa ada yang disembunyikan?" tanya Ratna, mencoba menahan rasa cemas yang mulai menderah. Andri terdiam sejenak. Ia menatap wajah Ratna dengan penuh rasa bersalah. "Ratna, aku tidak ingin kamu khawatir, tapi ada hal-hal yang sulit aku jelaskan. Aku takut kamu tidak akan mengerti," jawabnya pelan. Ratna merasa hatinya semakin berat. "Aku sudah cukup sabar. Andri, aku ingin tahu siapa sebenarnya kamu. Kenapa kamu selalu menghindar dari masa lalumu? Apa yang membuatmu memilih hidup seperti ini?" Andri menghela napas panjang, lalu duduk di dekat Ratna. "Aku tidak ingin membuat hidupmu semakin sulit. Ratna, aku memilih untuk hidup sederhana karena aku ingin kamu mencintaiku karena siapa diriku, bukan karena apa yang aku miliki. Tetapi aku tahu, aku tidak bisa terus menyembunyikan kenyataan ini darimu. Aku ingin kamu tahu siapa aku sebenarnya. Walaupun aku takut itu akan mengubah segalanya." Ratna menatap Andri dengan penuh kebingungan. Ia tidak tahu harus berkata apa. Hatinya bergejolak. Apa yang disembunyikan oleh Andri? Semua yang ia ketahui tentang Andri adalah bahwa dia seorang pemulung. Tetapi kali ini, kata-kata Andri membuatnya merasa bahwa ada dunia lain yang ia belum ketahui. "Andri, aku hanya ingin tahu kebenarannya. Aku takut. Aku merasa sudah sangat mencintaimu, tapi ada sesuatu yang hilang. Tolong beri aku penjelasan." Andri menunduk sejenak, kemudian mengangkat kepalanya. "Aku sebenarnya adalah ahli waris dari perusahaan keluarga yang sangat besar, Ratna. Aku memiliki harta yang berlimpah, properti yang banyak, dan segala yang orang impikan. Tapi aku memilih untuk meninggalkan semuanya. Aku tidak ingin terjebak dalam kehidupan itu. Aku memilih menjadi Daniel seperti ini, hidup dengan sederhana dan melakukan apa yang aku rasa benar." Ratna terdiam. Kata-kata itu seperti petir yang menyambar. Andri, yang selama ini ia kenal sebagai pemulung sederhana, ternyata memiliki dunia yang sangat berbeda. Harta, properti, dan kekayaan, semua itu ada dalam genggamannya. Tetapi ia memilih untuk menjauhi itu semua. Mengapa?
Kenapa ia tidak pernah memberitahunya tentang hal ini? Andri melihat reaksi terkejut di wajah Ratna dan berkata dengan suara serak. Aku tahu kamu merasa bingung, Ratna. Aku takut jika aku memberitahumu tentang semua ini. Kamu hanya akan melihat aku sebagai seorang pria kaya, bukan sebagai aku yang sesungguhnya. Aku ingin kamu mencintaiku karena aku, bukan karena kekayaanku. Ratna merasa hatinya seperti dihantam berulang kali. Di satu sisi, ia merasa kecewa karena Andri tidak pernah memberitahunya tentang latar belakangnya. Tetapi di sisi lain, ia merasakan kebaikan yang begitu tulus dari pria ini. Andri memilih hidup sederhana bukan karena tidak mampu, tetapi karena ia ingin menemukan cinta yang sejati, cinta yang tidak terikat oleh kekayaan. Ratna, lanjut Andri, aku tidak menginginkan apapun selain kamu dan Daniel. Aku ingin hidup dengan kalian, bersama kalian, tanpa harus terjebak dalam kehidupan yang penuh kepalsuan. Ratna terdiam lama, memikirkan semua yang baru saja didengarnya. Ia merasa bingung, tetapi juga terharu. Cinta yang ia rasakan untuk Andri begitu besar, tetapi kenyataan ini membuat hatinya semakin berat. Apakah ia bisa menerima kenyataan bahwa suaminya adalah seorang miliarder yang memilih untuk hidup sederhana? Dan apakah ia bisa mencintai Andri hanya karena dirinya, bukan karena harta yang ia sembunyikan? Hari-hari setelah percakapan dengan Andri terasa semakin berat bagi Ratna. Meski ia sudah mendengar penjelasan Andri tentang masa lalunya yang tersembunyi, perasaan bingung dan cemas terus menggelayuti pikirannya. Andri, suaminya yang sederhana dan penuh perhatian, ternyata menyimpan rahasia besar yang membuat dunia mereka terasa terbalik. Selama ini, Ratna mengira bahwa kebahagiaan mereka hanya dibangun dari cinta yang tulus. Namun sekarang, ia mulai meragukan apakah cinta itu cukup. Ratna berusaha menjalani hari-hari seperti biasa, tetapi hatinya tidak pernah benar-benar tenang. Setiap kali Andri pergi keluar rumah untuk bekerja atau mencari barang bekas, perasaan tidak nyaman itu kembali muncul. Ratna berusaha menekan rasa curiganya, namun ada sesuatu dalam sikap Andri yang tidak bisa ia abaikan. Ia mulai memperhatikan setiap gerakan suaminya, setiap ekspresi wajahnya yang tiba-tiba berubah ketika ia mencoba bertanya lebih lanjut tentang masa lalu Andri. Beberapa kali Ratna melihat Andri dengan ponsel yang ia sembunyikan begitu cepat saat Ratna masuk ke dalam ruangan. Ponsel itu, meski terlihat sederhana, selalu dibawa kemana-mana oleh Andri. Setiap kali Ratna bertanya, Andri selalu memberi alasan yang wajar, mengatakan bahwa ia sedang memeriksa pesan dari teman-temannya. Tetapi ada sesuatu dalam cara Andri menjawab yang membuat Ratna merasa bahwa ada yang disembunyikan. Pada suatu malam, Ratna memutuskan untuk menghadapinya. Setelah makan malam, Andri duduk di kursi dekat jendela, membaca buku yang sudah usang. Ratna berdiri di belakangnya, memandangi suaminya yang tampak begitu tenang, seakan tak ada apa-apa yang perlu dikhawatirkan. Namun, hatinya terus bertanya, kenapa Andri begitu tertutup sekarang? Apa yang sedang ia sembunyikan? Andri, kata Ratna, dengan suara yang lebih tenang dari yang ia rasakan. Kenapa setiap kali aku mencoba berbicara lebih banyak, kamu selalu menghindar? Aku merasa ada yang kamu sembunyikan, dan aku berhak untuk tahu. Andri menoleh ke arah Ratna dengan pandangan yang cukup terkejut. Ratna, aku sudah menjelaskan semuanya, kan? Kenapa kamu masih ragu? Ratna menggigit bibirnya, merasa kepercayaan dirinya mulai memudar. Kamu mengatakan banyak hal, Andri. Tapi setiap kali aku mencoba lebih dekat, kamu justru semakin menjauh. Aku sudah cukup sabar. Tapi sekarang aku merasa bahwa ada lebih banyak lagi yang harus aku ketahui. Andri menatapnya dalam diam, seolah mempertimbangkan kata-kata Ratna. Lalu, ia meletakkan bukunya dan berdiri. Ratna, aku tahu kamu sangat mencintaiku, tapi ada hal-hal dalam hidupku yang tidak bisa aku ceritakan padamu, karena aku takut itu akan menghancurkan apa yang telah kita bangun bersama. Kenapa? Ratna bertanya. Suaranya mulai bergetar. Kenapa kamu harus menyembunyikan masa lalumu dariku? Aku tidak mengerti. Andri berjalan mendekat, memegang tangan Ratna dengan lembut. Aku hanya ingin hidup normal. Ratna, aku ingin hidup denganmu tanpa ada tekanan, tanpa dunia luar yang menghakimi kita. Aku ingin kamu mencintaiku, bukan karena harta atau statusku. Aku memilih hidup seperti ini, dan itu bukan keputusan yang mudah. Ratna menundukkan kepala, merasakan perasaan campur aduk. Ada cinta, ada kebingungan,
dan ada perasaan kehilangan yang perlahan meresap ke dalam dirinya. Mengapa Andri harus memilih jalan yang begitu sulit jika ia memiliki segala sesuatu yang ia butuhkan? Mengapa menyembunyikan identitasnya sebagai seorang miliarder? Pada malam itu, Ratna tidak bisa tidur. Ia berbaring di tempat tidur, memikirkan semuanya. Andri sudah memilih untuk hidup dengan cara yang sangat berbeda, jauh dari kehidupan mewah yang bisa ia miliki. Tetapi, adakah pengorbanan yang terlalu besar dalam kebahagiaan sederhana mereka? Apakah Andri benar-benar ingin hidup begitu jauh dari dunia yang dulu ia kenal? Keesokan harinya, Ratna merasa ada yang berbeda. Ada ketegangan yang tidak terlihat, namun bisa dirasakannya. Setiap kali Andri pulang, wajahnya tampak lebih cemas daripada biasanya. Ia tampak berpikir keras, seolah ada sesuatu yang mengganggunya. Ratna tidak ingin menambah beban pikirannya dengan bertanya lebih lanjut. Namun ia tahu bahwa sesuatu yang lebih besar sedang terjadi. Hari itu, Andri pulang lebih larut dari biasanya. Ratna menunggunya di ruang tamu, merasa gelisah. Ketika Andri akhirnya masuk, wajahnya tampak lebih lelah dari yang biasa ia lihat. Ada sesuatu yang berubah, sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Ratna memandang Andri dengan tatapan tajam, mencoba menemukan jawaban dari segala keraguan yang selama ini mengganggunya. Ratna, kata Andri, suaranya terdengar lebih berat dari biasanya. Aku tidak ingin kamu merasa terbebani dengan semua ini, tapi aku rasa sekarang adalah waktunya untuk mengungkapkan semuanya. Ratna mengerutkan kening. Apa maksudmu? Andri menarik napas panjang, kemudian menghela tubuhnya untuk duduk di sebelah Ratna. Ada sesuatu yang harus kamu ketahui, sesuatu yang lebih besar dari apa yang pernah aku ceritakan. Aku tidak bisa terus menyembunyikannya darimu. Ratna merasa hatinya berdetak lebih cepat. Apa itu? Andri? Andri menatap Ratna dengan mata yang penuh penyesalan. Aku sebenarnya terlibat dalam beberapa masalah besar. Aku tidak hanya meninggalkan perusahaan keluarga. Ratna, aku meninggalkan banyak orang yang dulu bekerja untukku, dan sekarang mereka mencari aku. Mereka tahu aku ada di sini, dan aku takut mereka akan menemui kita. Ratna terkejut. Tubuhnya terasa kaku. Apa maksudmu? Siapa yang mencari kamu? Andri menunduk. Tidak bisa menatap Ratna langsung. Beberapa orang yang berhubungan dengan perusahaan keluargaku. Mereka ingin aku kembali, tapi aku tidak bisa. Aku sudah terlalu jauh dari mereka. Mereka tahu aku di sini, dan aku tidak bisa terus menghindar. Ratna merasa seperti terhempas. Semuanya terasa begitu mendalam dan rumit. Selama ini, ia berpikir bahwa mereka hanya berjuang dengan kesederhanaan. Tetapi ternyata, Andri terjerat dalam dunia yang jauh lebih besar dari yang bisa ia bayangkan. Dunia yang selalu ia coba tinggalkan. Namun kini datang mengejarnya. Hari-hari setelah percakapan dengan Andri tentang masalah besar yang ia hadapi, Ratna merasa bingung. Hatinya diliputi kekhawatiran. Dan meskipun ia sudah mendengar penjelasan dari Andri, ada perasaan yang terus mengganggunya. Mungkin ia sudah terlalu banyak berpikir. Namun ketidakjelasan ini semakin membebani pikirannya. Andri, yang selama ini ia kenal sebagai suami yang sederhana dan penuh cinta, ternyata memiliki dunia yang jauh lebih besar, lebih rumit, dan lebih berbahaya daripada yang ia bayangkan. Malam itu, setelah Andri tidur, Ratna duduk di ruang tamu. Ia menatap layar ponsel di tangan, merasa kebingungannya semakin menjedanil-jedanil. Apa yang harus ia lakukan sekarang? Apa yang akan terjadi pada pernikahan mereka jika Andri ternyata masih terlibat dalam dunia yang ia coba tinggalkan? Ratna merasa sangat terbagi antara rasa cintanya pada Andri dan rasa takut yang terus menggelayuti hatinya. Ia tahu bahwa Andri mencintainya. Namun masalah ini tampaknya jauh lebih besar dari apa yang bisa mereka atasi bersama. Tanpa bisa menahan rasa penasarannya, Ratna memutuskan untuk melakukan sesuatu yang ia tahu mungkin akan membuatnya merasa lebih tenang, mencari tahu lebih banyak tentang Andri. Meskipun ia tahu ini adalah langkah yang berisiko, Ratna merasa tidak punya pilihan lain. Ia perlu tahu seberapa dalam keterlibatan Andri dalam masalah tersebut, dan apa yang sebenarnya terjadi di masa lalu suaminya. Hanya dengan mengetahui lebih banyak, ia merasa bisa membuat keputusan yang lebih baik. Keesokan harinya, Ratna mencari informasi sebanyak mungkin tentang Andri. Ia bertanya-tanya kepada beberapa kenalan yang mungkin tahu lebih banyak tentang suaminya. Namun kebanyakan dari mereka hanya mengetahui bahwa Andri berasal dari keluarga kaya,
tetapi sudah lama meninggalkan dunia tersebut. Tidak ada yang bisa memberinya jawaban pasti. Ratna merasa semakin tertekan. Pagi itu, saat Andri pergi untuk bekerja, Ratna memutuskan untuk pergi ke kantor yang disebut-sebut oleh Pak Heru, tempat Andri pernah bekerja sebelum memilih untuk mengubah jalan hidupnya. Ia merasa itu adalah langkah yang harus ia ambil, meskipun ia tidak tahu apa yang akan ditemukannya. Setelah beberapa jam mencari, Ratna akhirnya tiba di sebuah gedung perkantoran yang tampak megah. Ia berdiri di depan pintu masuk, menatap gedung itu dengan perasaan campur aduk. Dalam hatinya, ia bertanya-tanya apakah ia akan menemukan jawaban yang selama ini ia cari, ataukah ia justru akan semakin terperangkap dalam kebohongan yang lebih dalam. Namun, ia tahu satu hal, ia tidak bisa terus hidup dalam ketidakpastian. Ratna melangkah masuk ke dalam gedung dan menuju meja resepsionis. Setelah sedikit berbicara, ia mengetahui bahwa Andri pernah menjadi bagian dari perusahaan itu, namun ia sudah lama tidak bekerja di sana. Informasi yang didapatnya semakin mengaburkan kebenaran. Mengapa Andri tidak pernah memberitahunya bahwa ia pernah bekerja di perusahaan besar ini? Apa yang sebenarnya terjadi dengan hubungan Andri dan perusahaan keluarganya? Dengan hati yang semakin cemas, Ratna memutuskan untuk mencari tahu lebih lanjut tentang Andri di tempat lain. Ia melanjutkan pencariannya ke beberapa alamat yang diberi oleh Pak Heru, berharap bisa menemukan informasi lebih banyak tentang masa lalu suaminya. Namun, setiap kali ia merasa mendekati jawaban, jalan itu selalu berbelok dan meninggalkan lebih banyak pertanyaan. Ratna merasa lelah dan frustrasi. Setiap kali ia mencoba untuk menggali lebih dalam, ia justru menemukan semakin banyak kebohongan. Ada beberapa orang yang mengatakan bahwa Andri sebenarnya sangat terkenal di dunia bisnis, namun ia memilih untuk menghilang tanpa alasan yang jelas. Ada juga yang mengatakan bahwa ia pernah terlibat dalam skandal besar yang membuatnya merasa terjebak. Semua informasi yang ia temukan semakin membingungkan. Siapa Andri sebenarnya? Mengapa ia memilih untuk menghindari masa lalunya begitu keras? Ketika malam tiba, Ratna kembali ke rumah dengan perasaan yang lebih berat daripada sebelumnya. Ia merasa seperti terjebak dalam sebuah labirin yang tidak memiliki ujung. Setiap jawaban yang ia temukan justru membuka lebih banyak misteri, dan semakin jauh ia mencoba untuk menggali, semakin dalam ia merasa terperangkap. Ia tahu bahwa Andri sudah berusaha keras untuk menjauhkan dirinya dari dunia lama itu. Namun masalahnya kini menjadi terlalu besar untuk disembunyikan lagi. Sesampainya di rumah, Ratna merasa sangat cemas. Andri belum pulang, dan ia merasa sangat kesepian. Daniel sudah tidur, dan Ratna merasa tidak bisa lagi mengabaikan perasaan gelisah yang terus menghantui. Ia duduk di ruang tamu, menunggu suaminya kembali dengan hati yang penuh kecemasan. Tidak lama kemudian, Andri pulang. Wajahnya tampak lebih lelah dari biasanya, dan ada sesuatu dalam tatapannya yang menunjukkan bahwa ia tahu Ratna telah melakukan sesuatu yang tidak ia inginkan. Ratna menatap Andri dengan mata yang penuh keraguan. "Andri," katanya pelan. "Apa sebenarnya yang terjadi, Daniel? Kenapa kamu tidak memberitahuku semuanya sejak awal?" Andri menunduk sejenak, lalu menghela napas panjang. "Ratna, aku tidak ingin kamu terbebani oleh semua ini. Aku hanya ingin kamu mencintaiku karena siapa diriku, bukan karena masa laluku. Tapi aku tahu, aku sudah tidak bisa lagi bersembunyi darimu. Aku terlalu mencintaimu untuk terus membuatmu merasa terasing." Ratna merasakan hatinya terasa berat. Ia ingin sekali mengerti, ingin sekali menerima kenyataan ini. Namun semakin ia menggali, semakin ia merasa bahwa ia telah terjebak dalam dunia yang jauh lebih besar daripada yang bisa ia hadapi. Ratna merasa seperti berada di ujung jurang. Setiap pertanyaan yang ia ajukan, setiap langkah yang ia ambil untuk mencari kebenaran, semakin membuatnya merasa terjebak dalam kebingungannya. Setelah menghabiskan berhari-hari mencari jawaban tentang masa lalu Andri, ia merasa semakin terasing. Semakin ia menggali, semakin dalam ia tersesat dalam misteri yang disembunyikan oleh suaminya. Kebenaran yang ia cari terasa semakin jauh, dan setiap kali ia merasa mendekati jawaban, dunia yang ia kenal justru semakin tidak mengenakan. Ratna mencoba untuk tetap tenang, meskipun hati dan pikirannya dipenuhi dengan keraguan. Pada malam itu, setelah makan malam, Ratna kembali duduk di ruang tamu, memikirkan apa yang telah ia temukan. Andri yang tampaknya lebih sering menghindar, menganggap masalah ini lebih baik diselesaikan dengan kesederhanaan, tetapi Ratna tahu itu tidak cukup.
Ia merasa terjebak dalam kehidupan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Andri belum pulang, dan Ratna memutuskan untuk memeriksa beberapa dokumen yang ia temukan dalam laci meja kerjanya beberapa hari yang lalu. Tumpukan kertas yang tampak biasa saja ternyata menyimpan lebih banyak dari yang ia duga. Di antara dokumen-dokumen itu, Ratna menemukan sebuah surat resmi yang berasal dari perusahaan besar. Surat yang ditujukan kepada Andri, mengingatkan dia untuk segera kembali ke dunia bisnis keluarga, atau ada konsekuensi yang harus ia hadapi. Dengan gemetar, Ratna membaca surat itu lebih teliti. Surat tersebut memberitahu bahwa Andri memiliki hutang yang belum dibayar, serta kewajiban yang belum diselesaikan dengan perusahaan keluarga yang telah lama ia tinggalkan. Ada nama-nama yang tertera di sana, orang-orang yang memiliki kekuasaan dalam dunia bisnis tersebut. Ini bukan hanya masalah Prip Daniel, tetapi lebih kepada sesuatu yang jauh lebih besar dan rumit. Sebuah jaringan yang tampaknya ingin menarik Andri kembali ke dalam dunia yang sudah ia tinggalkan. Ratna merasa seperti tersandung sebuah batu besar yang terpendam. Ia menatap surat itu lama, merasa cemas dan tidak tahu harus berbuat apa. Andri, yang selama ini ia kenal sebagai sosok yang penuh kasih dan sederhana, ternyata memiliki keterikatan yang sangat besar dengan dunia yang tidak pernah ia ceritakan. Semua yang ia coba sembunyikan dari Ratna kini terungkap dalam surat-surat ini. Kembali ke dunia lama, atau menghadapi kenyataan bahwa masa lalu Andri akan memburuk? Dengan langkah yang hati-hati, Ratna menyimpan surat itu kembali ke dalam laci meja. Ia merasa sangat bingung, tapi juga terluka. Mengapa Andri tidak pernah memberitahunya tentang semua ini? Mengapa ia memilih hidup yang penuh dengan kebohongan? Meskipun ia sudah mengetahui betapa sulitnya hidup di dunia yang sebenarnya telah ia tinggalkan? Pagi itu, saat Andri kembali ke rumah, Ratna menunggunya di ruang tamu. Tatapannya penuh dengan pertanyaan, dan hatinya dipenuhi dengan kebingungan yang semakin besar. Andri masuk rumah, tampak lelah seperti biasa, tetapi kali ini ada sesuatu yang berbeda di dalam dirinya. Ratna bisa merasakannya. Sudah saatnya untuk berbicara. Ratna, kata Andri pelan setelah meletakkan tas kerjanya. Ada yang ingin aku bicarakan. Ratna menatapnya tajam. Aku juga ada sesuatu yang ingin aku bicarakan. Andri. Andri menarik nafas dalam-dalam, seolah tahu bahwa Ratna sudah mengetahui lebih banyak daripada yang ia harapkan. Ratna, aku tahu kamu merasa ada yang tidak beres. Aku tidak bisa terus bersembunyi darimu. Aku ingin kamu tahu bahwa aku terjebak dalam masalah yang lebih besar daripada yang kamu bayangkan. Ratna berdiri dari kursinya, menghampiri Andri dengan hati yang mulai bergetar. Masalah apa? Andri, apa yang sebenarnya kamu sembunyikan dariku? Aku sudah melihat surat itu. Aku tahu tentang perusahaan keluargamu, tentang hutang-hutangmu yang belum terlunasi. Mengapa kamu tidak memberitahuku tentang ini sejak awal? Andri menatap Ratna, dan dalam matanya, Ratna bisa melihat rasa penyesalan yang dalam. Ratna, aku tidak ingin membebanimu dengan semua ini. Aku sudah meninggalkan dunia itu. Dunia yang hanya penuh dengan kebohongan dan permainan kekuasaan. Aku ingin hidup denganmu dan Daniel, jauh dari semua itu. Tetapi semakin aku berusaha menjauh, semakin masalah itu mengejarku. Mereka tahu aku di sini. Ratna, mereka tahu aku memilih jalan yang berbeda, dan mereka tidak akan membiarkan aku pergi begitu saja. Ratna menatap Andri dengan mata yang penuh emosi. Daniel, selama ini kamu memilih untuk hidup seperti ini, menyembunyikan segalanya dariku? Aku bahkan tidak tahu bahwa kamu masih berhutang dengan mereka. Kenapa kamu tidak memberitahuku? Andri menggenggam tangan Ratna dengan lembut, seolah meminta maaf dengan tatapannya. Aku takut jika aku memberitahu kamu tentang semuanya. Kamu akan merasa terjebak dalam dunia yang tidak pernah kamu pilih. Aku tidak ingin menghancurkan hidup kita. Ratna, aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku sangat mencintaimu, dan aku akan melakukan apapun untuk melindungimu. Ratna menarik tangannya, merasa emosi yang bercampur aduk. Andri, aku mencintaimu, tapi bagaimana aku bisa mempercayai kamu jika kamu terus berbohong padaku? Bagaimana aku bisa tahu apakah aku benar-benar hidup dengan orang yang aku cintai? Ataukah aku hanya menjadi bagian dari permainan yang kamu coba hindari? Andri tampak semakin tertekan, dan dalam keheningan yang lama, Ratna merasakan betapa dalamnya jurang yang terbuka antara mereka. Semua yang Andri katakan benar, ia mencintainya.
Tetapi kejujuran yang seharusnya menjadi dasar dari hubungan mereka sekarang terancam hancur. Apakah cinta mereka cukup untuk mengatasi semua ini? Ataukah kenyataan yang pahit ini akan menghancurkan mereka? Malam itu, setelah percakapan yang menegangkan, Ratna terbaring di tempat tidur, memandangi langit-langit kamar yang gelap. Hatinya terasa begitu berat, seakan-akan ada beban yang menindih dadanya. Andri, suaminya, telah mengungkapkan sebagian besar dari apa yang ia sembunyikan, tetapi itu belum cukup. Meskipun ia sudah mengetahui tentang masalah besar yang mengancam Andri, ada banyak hal yang belum terungkap. Ia merasa terperangkap dalam kebingungannya. Tidak tahu apakah ia harus melanjutkan hidup bersama Andri ataukah melepaskannya. Setiap kali Andri berbicara tentang masa lalunya, Ratna merasa seperti ia sedang berbicara dengan orang asing. Andri yang ia kenal, pria sederhana yang penuh cinta dan perhatian, ternyata memiliki sisi gelap yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Hutang-hutang yang belum terbayar, perusahaan yang terlibat dalam bisnis yang penuh intrik, dan dunia yang Andri coba tinggalkan, semua itu datang menghantui mereka berdua. Ratna tahu bahwa Andri mencintainya. Tetapi apakah cinta itu cukup untuk mengatasi segalanya? Ia merasa bingung, tidak tahu harus bagaimana menghadapi kenyataan ini. Jika ia menerima masa lalu Andri, apakah itu berarti ia harus menerima semua beban yang datang bersama itu? Atau akankah dunia Andri yang sebenarnya kembali menghancurkan mereka? Pagi itu, Andri bangun lebih awal dari biasanya. Ratna sudah duduk di meja makan, menatap secangkir teh yang sudah dingin. Wajah Andri tampak lelah, seperti orang yang tidak bisa tidur semalaman. Mereka berdua merasa terjebak dalam diam, tidak tahu harus berkata apa. Akhirnya, Andri memecah keheningan. "Ratna," kata Andri dengan suara yang lebih berat dari biasanya. "Aku tahu kamu tidak mudah menerima semua ini, tapi aku tidak bisa terus hidup dalam kebohongan. Aku ingin kamu tahu, aku sangat mencintaimu. Aku takut jika kamu mengetahui semuanya, kamu akan meninggalkanku. Aku takut aku telah merusak segalanya." Ratna menatap Andri dengan mata yang penuh kebingungan dan rasa sakit. "Andri, aku mencintaimu juga. Tapi kenapa kamu tidak memberitahuku dari awal? Kenapa kamu harus membuat semuanya semakin rumit? Aku merasa seperti aku telah hidup dengan ilusi, bukan dengan kenyataan." Andri menunduk, seolah merasa sangat bersalah. "Aku tidak ingin kamu merasa terbebani dengan semua ini. Aku tahu aku salah. Aku seharusnya lebih jujur padamu, tetapi aku takut kehilanganmu. Aku takut jika kamu tahu tentang masa laluku, kamu tidak akan bisa menerima aku. Aku tak ingin itu terjadi, Daniel." Ratna menarik napas panjang, berusaha menenangkan dirinya. "Andri, aku bukan orang yang mudah menghakimi, tapi aku harus tahu segalanya. Aku harus tahu apa yang sebenarnya terjadi, Andri, dan mengapa kamu memilih untuk menyembunyikan semua itu dariku. Bagaimana aku bisa melanjutkan hidup denganmu jika aku tidak tahu siapa sebenarnya kamu?" Andri menghela napas. Tampaknya berat untuk mengungkapkan lebih banyak. "Aku tahu ini sulit, Ratna. Tapi aku harus memberitahumu semuanya. Aku tidak hanya meninggalkan perusahaan keluargaku, aku juga meninggalkan orang-orang yang terlibat dalam dunia itu. Mereka tidak akan membiarkan aku pergi begitu saja. Mereka ingin aku kembali. Dan aku tahu mereka akan melakukan apapun untuk membawa aku kembali ke dunia itu. Aku tidak bisa menghindar lagi." Ratna merasa hatinya teriris. Semua yang ia dengar begitu berat dan sulit untuk diterima. Andri yang selama ini ia kenal, yang ia cintai, ternyata terjebak dalam dunia yang begitu gelap dan penuh bahaya. Dunia yang membuat Ratna merasa seperti ia hidup di dalam mimpi buruk. "Tapi, Andri," kata Ratna dengan suara yang hampir tak terdengar. "Kenapa kamu tidak pernah memberitahuku? Kenapa harus ada rahasia yang tersembunyi di antara kita? Aku ingin bisa mempercayaimu, tetapi sekarang aku merasa seperti aku tidak tahu siapa kamu sebenarnya." Andri menatap Ratna dengan mata penuh penyesalan. "Aku tahu aku telah melukai perasaanmu, Ratna. Tapi aku tidak ingin dunia itu mengendalikan hidup kita. Aku ingin hidup denganmu dengan cara yang sederhana, tanpa ada intervensi dari orang-orang di masa laluku. Tapi itu sulit, Ratna. Mereka tidak akan membiarkan aku pergi begitu saja. Mereka akan terus mengejarku, dan kita akan terus hidup dalam ketakutan jika aku tidak kembali." Ratna merasa seperti terhempas oleh kata-kata itu. Ketika ia menikah dengan Andri,
Ia berpikir mereka akan menjalani hidup yang sederhana dan bahagia, meskipun tanpa kemewahan. Namun kini, kenyataan yang terungkap begitu mengerikan. Andri terjebak dalam dunia yang jauh lebih besar dan berbahaya, dan ia merasa tidak tahu bagaimana harus menghadapinya. Ratna, lanjut Andri. Aku tidak ingin kamu ikut terlibat dalam masalah ini. Aku ingin kamu hidup bahagia, jauh dari semua itu. Jika kamu merasa berat untuk terus bersama aku tidak akan memaksamu. Aku ingin kamu membuat keputusan yang terbaik untukmu, karena aku mencintaimu. Ratna menatap Andri, merasakan ada ketulusan dalam kata-katanya. Namun, apakah cinta mereka cukup kuat untuk mengatasi semua yang telah terjadi? Apakah ia bisa menerima kenyataan bahwa suaminya terjebak dalam dunia yang penuh dengan kebohongan dan ancaman? Di tengah kebingungannya, Ratna merasa ada perasaan yang tak bisa dijelaskan. Ia mencintai Andri, itu pasti. Namun, ia juga merasa seperti hidupnya tidak lagi berada di jalur yang ia bayangkan. Setiap langkah yang mereka ambil ke depan seolah membawa mereka semakin jauh dari kebahagiaan yang mereka impikan. Ratna, kata Andri sekali lagi, dengan nada penuh harapan. Aku berjanji, apapun yang terjadi Andri, aku akan selalu ada untukmu. Aku hanya berharap kamu bisa mengerti, dan jika kamu memutuskan untuk melanjutkan hidup bersama aku akan melawan semua ini demi kita. Ratna menatap suaminya, dan dalam sekejap, perasaan campur aduk itu memenuhi dirinya. Ia ingin percaya pada Andri, tetapi apakah ia cukup kuat untuk bertahan dalam dunia yang begitu rumit ini? Keputusan ada di tangannya, dan ia harus memilih apakah ia akan melangkah bersama Andri, ataukah memilih untuk melepaskannya dan mengakhiri semuanya. Hari-hari setelah percakapan itu terasa semakin sunyi bagi Ratna. Meskipun Andri berusaha memberikan ruang untuknya, ia tahu bahwa tidak ada ruang yang cukup besar untuk menampung semua kebingungannya. Semakin hari, rasa cemasnya semakin bertambah. Ratna tidak bisa tidur, pikirannya selalu terjaga, mencerna semua yang telah terungkap. Andri, suaminya yang selama ini ia kenal, ternyata memiliki dunia yang jauh lebih kompleks dan gelap dari yang ia bayangkan. Dunia yang begitu berbahaya, dan dunia yang kini ingin menariknya kembali. Ketika Ratna berjalan di rumah, setiap sudutnya terasa begitu kosong. Ia tidak tahu harus berkata apa lagi. Semua yang ia ketahui tentang Andri, yang ia percaya sepenuhnya, kini terasa seperti bagian dari teka-teki yang belum terselesaikan. Andri sudah menjelaskan segalanya. Tetapi kebenaran itu bukanlah sesuatu yang bisa diterima begitu saja. Ratna merasa seperti berada di persimpangan jalan, dengan dua pilihan yang begitu berat, terus bersama Andri dan menerima kenyataan pahit itu, atau melepaskannya dan melanjutkan hidup tanpa beban yang mengikutinya. Pada pagi yang cerah, Ratna duduk di meja makan, menatap secangkir teh yang sudah lama dingin. Andri masuk ruang makan dengan senyum tipis, meskipun ia tahu bahwa suasana di antara mereka tidak seperti dulu lagi. Suasana yang penuh dengan ketegangan dan pertanyaan tanpa jawaban. Ratna, aku tahu kamu masih berpikir banyak tentang semua yang aku katakan, kata Andri, suaranya berat dengan penyesalan. Aku tidak ingin kamu merasa terbebani, tetapi aku juga tidak ingin terus bersembunyi darimu. Aku harus memberitahumu segala hal yang terjadi di masa lalu, meskipun itu mungkin menyakitkan. Aku ingin kamu tahu siapa aku sebenarnya. Ratna menatap Andri, wajahnya penuh keraguan dan ketegasan. Andri, aku sudah tahu segalanya. Aku sudah tahu tentang perusahaan keluarga, tentang masalah yang memburuk, dan tentang hutang-hutang yang belum terbayar. Aku tahu kamu terjebak dalam dunia yang begitu rumit dan berbahaya. Aku merasa seperti aku tidak lagi mengenalmu. Semua ini membuatku merasa bingung. Aku tidak tahu harus bagaimana lagi. Andri duduk di kursi sebelah Ratna, memandangnya dengan tatapan penuh penyesalan. Aku tidak ingin membuatmu merasa seperti ini. Ratna, aku tahu aku sudah salah, tapi apa yang bisa aku lakukan? Dunia itu terus mengejarku, dan aku tidak bisa melarikan diri darinya. Aku ingin hidup denganmu dengan cara yang sederhana, jauh dari semua itu. Tetapi semakin aku berusaha menjauh, semakin mereka mengejarku. Ratna menarik nafas dalam-dalam, berusaha menenangkan perasaan yang bercampur aduk. Aku mencintaimu, Andri, tapi aku juga takut. Aku takut aku terjebak dalam masalah yang jauh lebih besar dari yang aku bisa atasi. Aku takut aku tidak cukup kuat untuk menjalani hidup seperti ini, hidup dengan rahasia dan kebohongan.
Apa yang harus aku percaya sekarang? Andri meraih tangan Ratna dengan lembut, berusaha menunjukkan bahwa ia tidak ingin kehilangan dirinya. Aku tahu aku tidak bisa mengubah masa lalu, Ratna, tapi aku berjanji akan melindungimu. Aku akan berjuang untuk kita. Aku akan lakukan apapun yang bisa aku lakukan agar kamu dan Daniel tetap aman. Aku tidak ingin hidup tanpa kalian. Air mata mulai menggenang di mata Ratna. Namun ia berusaha menahan tangis. Andri, aku tidak tahu lagi apakah aku bisa terus seperti ini. Aku tidak tahu apakah aku bisa menerima kenyataan bahwa masa lalumu selalu datang mengejar kita. Aku ingin mencintaimu. Aku ingin hidup bersama. Tapi aku juga takut akan kehilangan diriku sendiri. Kata-kata Ratna begitu menggetarkan hati Andri. Ia tidak bisa membayangkan hidup tanpa Ratna. Namun, ia juga tahu bahwa cinta mereka sedang diuji dengan cara yang sangat sulit. Ratna tidak hanya perlu menerima masa lalu Andri, tetapi juga harus menghadapinya dan membuat keputusan yang sangat berat. Andri menarik tubuh Ratna ke dalam pelukannya, merasakan betapa rapuhnya hubungan mereka saat ini. Aku tidak akan memaksamu. Ratna, aku tahu ini adalah keputusanmu, dan aku akan menerima apapun yang kamu pilih. Tapi aku ingin kamu tahu, aku sangat mencintaimu, dan aku akan berjuang untuk kita. Ratna terdiam, membiarkan Andri memeluknya. Tetapi hatinya dipenuhi dengan pertanyaan yang tidak bisa dijawab. Bagaimana ia bisa melanjutkan hidup dengan suaminya yang begitu penuh rahasia? Apakah ia bisa menerima kenyataan pahit ini dan terus berjalan bersama Andri? Ataukah ia harus melepaskannya untuk mencari kebahagiaannya sendiri? Waktu berjalan begitu lambat, dan Ratna merasa terperangkap dalam dilema yang tak kunjung selesai. Setiap kali ia mencoba melihat ke depan, masa lalu Andri selalu menghalangi pandangannya. Ia tahu bahwa ia mencintai Andri dengan segenap hatinya, tetapi ia juga takut kehilangan dirinya sendiri dalam hubungan yang penuh dengan kebohongan dan ketidakpastian. Akhirnya, setelah berhari-hari berpikir, Ratna memutuskan untuk berbicara sekali lagi dengan Andri. Mereka berdua duduk bersama di ruang tamu. Mata Ratna tampak penuh dengan tekad. Andri katanya, suara berat namun pasti, aku sudah memikirkannya. Aku tahu ini tidak mudah untuk kita berdua. Tapi aku memutuskan untuk melanjutkan hidup denganmu. Aku akan berusaha menerima semua yang terjadi Daniel, meskipun aku tahu itu tidak akan mudah. Aku mencintaimu, Andri, dan aku ingin kita melewati semua ini bersama-sama. Andri menatap Ratna, matanya penuh dengan kebahagiaan dan terharu. Terima kasih, Ratna. Aku janji tidak akan pernah mengecewakanmu lagi. Aku akan melakukan segala yang aku bisa untuk membuatmu bahagia. Dengan keputusan yang penuh pengorbanan itu, Ratna merasa seolah sebuah beban berat telah terangkat dari pundaknya. Meskipun ia tahu bahwa jalan yang mereka pilih penuh dengan tantangan, ia merasa bahwa bersama Andri, ia bisa menghadapinya. Cinta yang mereka miliki adalah yang terpenting, dan meskipun masa lalu Andri terus mengejar mereka, Ratna tahu bahwa mereka akan tetap berjuang bersama. Setelah keputusan yang sulit, kehidupan mereka berdua berjalan dengan penuh ketegangan. Ratna dan Andri berusaha untuk menjalani hari-hari mereka dengan sebaik mungkin, meskipun bayangan masa lalu Andri selalu menghantui mereka. Andri terus berusaha menjaga jarak dengan dunia lama yang ia tinggalkan, tetapi semakin hari semakin jelas bahwa dunia itu tidak akan membiarkan mereka pergi begitu saja. Ratna mencoba untuk bersikap tegar, tetapi ada perasaan yang sulit untuk disembunyikan dalam hatinya. Ia mencintai Andri, itu tidak bisa dipungkiri. Namun, seiring berjalannya waktu, semakin besar juga ketakutan yang menggerogoti pikirannya. Hari itu, setelah beberapa minggu penuh ketegangan, Ratna duduk sendirian di ruang tamu memandang foto keluarga mereka yang terletak di atas meja. Foto itu menangkap momen kebahagiaan sederhana mereka. Andri, Daniel, dan dirinya tersenyum bersama meski dalam kehidupan yang penuh keterbatasan. Namun, di balik senyuman itu, ada ketidakpastian yang perlahan mulai menggerogoti setiap sudut kebahagiaan mereka. Andri, yang selama ini selalu pulang terlambat atau menghilang selama beberapa hari, kini kembali dengan berita yang lebih mengerikan. Ratna bisa merasakan ada sesuatu yang besar sedang terjadi Daniel. Sesuatu yang lebih dari sekadar masalah hutang atau pekerjaan. Andri datang dengan wajah yang lebih tegang dari biasanya, seolah beban berat yang ia bawa semakin menghimpitnya. Ratna, kata Andri dengan suara yang gemetar. Aku harus memberitahumu sesuatu yang sangat penting. Mereka akhirnya menemukanku.
Ratna menatapnya dengan cemas. Mereka siapa? Andri? Apa yang terjadi, Daniel? Andri menghela napas panjang, duduk di kursi yang dekat dengan Ratna. Mereka, orang-orang dari masa laluku. Mereka tahu aku di sini, dan mereka datang untuk memaksa aku kembali. Mereka tidak akan berhenti. Ratna, aku tidak bisa lari dari mereka lagi. Ratna merasa seperti dunia sekitarnya mulai runtuh. Apa yang akan kita lakukan? Andri, aku tidak bisa hidup dalam ketakutan seperti ini. Daniel, anak kita, tidak pantas hidup dalam bayang-bayang masalah yang terus datang menghantui kita. Andri menundukkan kepala. Tampak sangat lelah. Aku sudah berusaha melarikan diri, Ratna, tapi mereka selalu mengejarku. Aku tidak tahu apa yang mereka inginkan dari aku, tapi aku tahu mereka tidak akan berhenti sampai mereka mendapatkan apa yang mereka mau. Ratna merasakan kesedihan yang mendalam. Ia tahu bahwa Andri berjuang dengan caranya sendiri, berusaha melindungi mereka dari dunia yang begitu gelap. Namun, ia juga sadar bahwa dunia itu tidak akan pernah membiarkan mereka bebas. Andri, kata Ratna dengan suara yang hampir tak terdengar. Aku tidak tahu lagi apakah aku bisa bertahan seperti ini. Setiap hari, aku merasa seperti hidup dalam ketakutan yang tak berujung. Kita sudah melewati begitu banyak. Tetapi kenapa rasanya seperti kita tidak pernah bisa lepas dari masa lalu itu? Andri memandangnya dengan mata yang penuh penyesalan. Aku tidak ingin membuatmu merasa seperti ini. Ratna, aku mencintaimu lebih dari apapun, dan aku akan berusaha untuk melindungimu. Tapi aku tidak bisa menjanjikan bahwa semuanya akan berjalan lancar. Dunia ini jauh lebih besar dari yang kita bayangkan. Ratna menatap Andri, merasa perasaan di dalam dirinya berperang antara cinta dan ketakutan. Andri, aku mencintaimu, tapi aku juga takut kehilangan diriku sendiri. Setiap hari, aku merasa semakin terperangkap dalam dunia yang kamu coba hindari. Aku ingin hidup bersama kamu, tapi aku juga tidak ingin hidup dalam bayang-bayang yang selalu mengancam kita. Andri menunduk, dan untuk beberapa saat, suasana di antara mereka terasa sangat sunyi. Kemudian, dengan suara yang penuh rasa bersalah, ia berkata, aku tidak bisa memaksamu untuk tinggal jika kamu merasa tidak aman. Jika kamu ingin pergi, aku tidak akan menahanmu. Aku akan selalu mencintaimu. Ratna, tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku akan tetap berjuang untuk kita. Ratna merasakan beban yang sangat berat di hatinya. Ia tahu bahwa keputusan yang akan diambil akan menentukan masa depan mereka, masa depan keluarga kecil yang telah mereka bangun dengan penuh cinta. Apakah ia akan terus berjuang bersama Andri? Ataukah ia akan memilih untuk melepaskan dirinya dan mencari kehidupan yang lebih tenang untuk dirinya dan Daniel? Setelah beberapa saat, Ratna akhirnya membuka mulutnya. Andri, aku tidak bisa lari dari kenyataan. Aku tidak bisa hidup terus-menerus dalam ketakutan. Tapi aku juga tidak bisa meninggalkanmu begitu saja. Aku memilih untuk tetap bersamamu. Kita akan menghadapi dunia ini bersama-sama. Meskipun aku tahu itu tidak mudah, aku memilih untuk berjuang. Andri, meskipun itu berarti kita harus melewati banyak hal yang sulit. Andri menatapnya dengan mata yang penuh haru dan kelegaan. Ratna, kamu benar-benar memilih aku? Kita akan melewati ini bersama. Ratna mengangguk dengan tegas, meskipun hatinya masih diliputi kebimbangan. Aku memilih kita. Andri, kita akan melawan semua ini bersama-sama. Dengan kata-kata itu, Ratna merasa seperti ada sebuah beban yang terangkat dari pundaknya. Ia tahu bahwa jalan yang mereka pilih tidak akan mudah. Tetapi ia juga tahu bahwa cinta mereka lebih kuat daripada segala rintangan yang akan datang. Mereka akan bersama melalui segala tantangan dan ketakutan, membangun masa depan yang penuh harapan meski dunia di luar sana terasa begitu menakutkan. Hari-hari setelah keputusan besar itu terasa penuh dengan perubahan. Meskipun ketegangan masih menggelayuti setiap langkah mereka, Ratna dan Andri memulai babak baru dalam kehidupan mereka, mencoba membangun kembali hubungan yang telah diuji oleh waktu dan rahasia masa lalu. Meskipun jalan yang mereka pilih tidak mudah, mereka bertekad untuk terus maju bersama, menghadapi tantangan yang datang dengan tangan terulur, meskipun kadang mereka harus berjuang dalam diam. Andri tetap berusaha keras untuk melindungi keluarganya dari dunia lama yang terus mengancam, sementara Ratna mencoba menyeimbangkan antara perasaan cinta yang mendalam dan ketakutan yang terus mengintai. Mereka berdua tahu bahwa apapun yang terjadi Daniel, mereka harus terus bersama untuk menghadapinya.
Pada pagi yang cerah, Ratna berdiri di dapur, menyiapkan sarapan seperti biasa. Namun, kali ini, ada perasaan yang berbeda di hatinya. Ada kedamaian yang mulai tumbuh, meskipun ketegangan masih terasa di udara. Andri yang biasa pulang terlambat atau menghilang selama beberapa hari, kini lebih sering berada di rumah, berusaha memberi ketenangan pada Ratna dan Daniel. "Ratna," kata Andri, ketika ia masuk ke dapur. "Aku tahu kita tidak bisa melupakan masa lalu, tapi aku ingin kita mulai melangkah ke depan. Aku ingin memastikan bahwa kita bisa hidup dengan damai, jauh dari semua yang mengancam kita." Ratna menatapnya dengan mata penuh harapan. "Aku ingin itu. Andri, aku ingin kita memiliki kehidupan yang lebih baik. Aku ingin kita bisa menikmati kebahagiaan yang selama ini kita impikan, tanpa bayang-bayang masa lalu yang terus mengejar kita." Andri berjalan mendekat dan menggenggam tangan Ratna dengan lembut. "Kita akan menjalani hidup ini bersama, Ratna. Aku tidak akan membiarkan apapun merusak kebahagiaan kita lagi. Kita akan membangun masa depan yang lebih baik, untuk Daniel, untuk kita semua." Ratna merasa ada kekuatan baru dalam dirinya. Meskipun masa lalu Andri terus mengintai, ia tahu bahwa bersama Andri, ia bisa menghadapi segala hal. Mereka tidak bisa mengubah apa yang sudah terjadi Daniel, tetapi mereka bisa memilih untuk tidak membiarkan masa lalu itu mendefinisikan masa depan mereka. Hari-hari berlalu, dan meskipun tantangan besar masih ada di depan mereka, Ratna merasa semakin yakin dengan keputusan yang telah ia buat. Andri berusaha melawan dunia yang terus berusaha menariknya kembali, dan Ratna terus berada di sampingnya, memberikan dukungan yang ia butuhkan. Mereka mulai merencanakan masa depan, meskipun langkah mereka harus penuh dengan hati-hati. Andri mulai mengurangi keterlibatannya dengan dunia lama, dan meskipun ia tahu itu bukan hal yang mudah, ia bertekad untuk melindungi keluarga kecilnya. Ratna juga berusaha untuk membangun kembali kepercayaan dalam dirinya, meskipun ada saat-saat di mana ketakutan akan masa lalu terus menghantui pikirannya. Suatu malam, saat mereka duduk bersama di ruang tamu, Daniel tertidur di pelukan Ratna. Andri tiba-tiba berbicara dengan suara serius. "Ratna, aku tahu kita sudah melalui banyak hal, dan aku ingin kamu tahu bahwa aku akan terus berjuang untukmu, untuk kita. Aku tidak akan membiarkan dunia lama menghancurkan kebahagiaan kita. Aku ingin kita hidup seperti keluarga yang seharusnya, tanpa ada rasa takut." Ratna menatapnya, matanya yang penuh kepercayaan berbinar. "Aku tahu, Andri, aku tahu bahwa kamu akan selalu berusaha, dan aku percaya padamu. Kita akan menjalani hidup ini dengan cara kita sendiri, tanpa ada yang menghalangi kita." Kebersamaan mereka terasa lebih kuat. Meskipun masalah belum sepenuhnya selesai, dan tantangan baru pasti akan muncul, Ratna merasa yakin bahwa mereka bisa melewatinya bersama. Mereka tidak lagi terperangkap dalam kebohongan atau ketakutan yang menghantui mereka. Kini, mereka bisa mulai melangkah ke depan, tanpa rasa cemas yang menghalangi jalan mereka. Pada hari yang lain, Ratna dan Andri membawa Daniel ke taman, menikmati waktu bersama sebagai keluarga. Ratna merasa kebahagiaan sederhana itu adalah yang paling berharga. Tidak ada kemewahan, tidak ada gemerlap dunia luar. Hanya mereka bertiga, menjalani hidup yang penuh dengan cinta dan harapan baru. Meskipun masih ada bayang-bayang masa lalu yang akan terus menghantui mereka, mereka sudah memutuskan untuk tidak membiarkan itu merusak apa yang telah mereka bangun. Ratna menatap Andri yang sedang bermain dengan Daniel, melihat kebahagiaan di mata mereka. Ia merasa hatinya dipenuhi dengan rasa syukur. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi Daniel di masa depan, tetapi satu hal yang pasti, ia telah memilih untuk menjalani hidup bersama Andri, melewati segala kesulitan dengan penuh cinta dan keteguhan hati. Di tengah kebahagiaan itu, Ratna tahu bahwa cinta mereka lebih besar dari apapun yang pernah mereka hadapi. Mereka akan terus berjuang, bersama-sama, membangun masa depan yang penuh harapan, meskipun dunia luar seringkali memberikan ujian yang berat. Yang terpenting, mereka tidak akan lagi terjebak dalam masa lalu. Mereka akan berjalan maju, apapun yang terjadi Daniel. Terima kasih telah menyimak cerita ini sampai akhir. Kisah ini adalah kisah yang diimajinasikan oleh penulis, dan cerita ini tidak ada maksud menyinggung pihak manapun. Penulis memohon maaf jika penggunaan nama latar tempat yang sama dengan pihak lain, karena cerita ini murni dari hasil imajinasi dan dramatisasi dari apa yang penulis pikirkan. Semoga cerita ini dapat menginspirasi setiap pendengar untuk menjadi Daniel Prib Daniel yang lebih baik pantang menyerah.
Sampai jumpa lagi di kisah kami yang berikutnya.